Digital branding. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai digital branding, yang mana topik yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi dan konsep, kemudian potensi digital branding, manfaat digital branding, dan strategi dan penerapan digital branding. Yang pertama, definisi digital branding. Branding bisa dikatakan sebagai proses kreatif yang dilakukan untuk menghasilkan nilai dari barang atau jasa yang akan dipasarkan ke masyarakat. Branding adalah cara efektif untuk menciptakan dan merancang brand dengan ciri khasnya sehingga mudah diingat masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut, perusahaan harus memastikan dahulu memiliki jawaban dengan 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, bisnis seperti apa yang akan dimiliki, apa yang membuat brand unik dan berbeda dari yang lain, apa misi dari brand, apa nilai-nilai brand, dan siapa target pelanggan brand. Sedangkan digital branding sendiri adalah visibilitas, identitas, dan kredibilitas antara konsumen yang menemukan, berinteraksi, dan terkait dengan suatu bisnis atau brand melalui platform digital. Kemudian konsep digital branding. Berbeda dari marketing digital, digital branding pasti dilakukan juga marketing digital. Tetapi digital branding belum tentu melakukan marketing. Branding membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan marketing karena branding merupakan komunikasi dari sebuah brand, apa yang diinginkan mereka sampaikan. Digital branding lebih menitik beratkan kepada hubungan baik dengan para pelanggan baik. Memang sama-sama dilakukan di dunia digital, tetapi tujuan dan fungsinya berbeda. Sebelum ada digital, branding diciptakan melalui cara konvensional seperti menggunakan brosur, billboard, surat kabar. Tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, digital branding ini sangat efektif untuk melakukan pemasaran branding agar produk lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian, mengapa harus digital dalam melakukan branding? Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan WR Sosial, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Perusahaan riset data Reportal menyebut jika jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022, angka ini meningkat 13 juta atau 3,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, pengguna internet di Indonesia sendiri rela menghabiskan waktu sampai 8 jam 52 menit untuk mengakses internet dengan komposisi bermain sosial media 3 jam 14 menit, streaming 2 jam 50 menit, dan menghabiskan sekitar 1 jam 38 menit hanya untuk membaca media online maupun offline. Selanjutnya, potensi digital marketing. Yang pertama, interaksi dan hubungan yang baik dengan konsumen dan brand mudah diingat. Kemudian menjangkau konsumen lebih luas lagi, dan yang ketiga, bisnis lebih cepat berkembang. Poin pertama yaitu interaksi dan hubungan yang baik dengan konsumen dan brand mudah diingat. Menyajikan konten-konten yang menarik menjadi hal yang penting sebagai langkah awal untuk membangun dan menciptakan interaksi antara konsumen dengan bisnis Anda, sehingga Anda akan lebih memahami kebutuhan konsumen Anda, sedangkan konsumen Anda akan merasa lebih dekat dengan bisnis yang Anda jalankan. Dengan semakin banyak interaksi yang tercipta antara konsumen dan bisnis Anda, maka brand Anda pun akan menjadi lebih mudah diingat oleh konsumen. Dan untuk memperoleh hasil tersebut, wajib bagi Anda untuk mengetahui channel marketing yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Poin kedua, menjangkau konsumen lebih luas lagi. Digital branding juga akan membawa bisnis Anda
menjangkau konsumen lebih luas lagi. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, jika Anda dapat menciptakan interaksi dengan konsumen yang baik, sehingga membuat brand Anda menjadi lebih mudah diingat. Yang ketiga yaitu bisnis lebih cepat berkembang. Dan muara dari digital branding adalah bisnis Anda yang akan berkembang lebih cepat. Dengan hadirnya platform digital yang semakin beragam membuat sebaran informasi semakin cepat pula, termasuk di dalamnya informasi mengenai bisnis Anda, sehingga bukan tidak mungkin bisnis Anda akan semakin viral walaupun untuk membangun viralitas tidak bisa direncanakan secara menyeluruh. Kemudian manfaat digital branding. Yang pertama itu target audience Anda, kemudian terhubung dengan pelanggan. Yang ketiga, penyampaian yang lebih cepat. Yang selanjutnya membuat brand mudah diingat, dan yang keempat, memperluas jaringan. Targetkan audiens yaitu kehadiran online perusahaan Anda adalah mode primer yang digunakan sebagai besar calon untuk mempelajari dan berinteraksi dengan merek Anda. Kemudian terhubung dengan pelanggan, yaitu digital branding yang sukses membuat pelanggan merasa seperti Anda berbicara langsung kepada mereka, terutama karena Anda terlibat di platform yang sama mereka gunakan untuk berinteraksi dengan teman dan anggota keluarga. Pada intinya, branding digital memfasilitasi komunikasi antar perusahaan dan pelanggannya. Maksud dari penyampaian yang lebih cepat yaitu ada juga manfaat tersier dari pencitraan merek digital, seperti potensi untuk menjadi viral atau menjangkau khalayak massal dalam waktu singkat dengan sedikit biaya atau tanpa biaya. Kemudian membuat brand mudah diingat dan memperluas jaringan. Selanjutnya, strategi dan penerapan digital branding, yaitu bisa melalui logo, website, brand messaging, SEO, sosial media, dan influencer marketing. Yang pertama, logo. Logo sangat penting karena dialah yang menjadi identitas visual sebagai sebuah merek. Dengan bantuan logo, produk Anda akan lebih mudah dikenal dan diingat. Logo juga yang akan menjadi identitas utama di semua platform dan channel marketing yang Anda gunakan. Itulah mengapa penting untuk membuat logo yang mencerminkan kepribadian dan jiwa sebuah brand. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo brand. Yang pertama itu tulisan atau gambar. Yang kedua, gaya desain. Yang ketiga, ukuran. Dan yang keempat, skema warna. Tulisan atau gambar yaitu menentukan akan membuat logo dalam bentuk tulisan atau gambar adalah pilihan Anda. Jika Anda memilih logo dalam bentuk gambar, hindari bentuk yang terlalu rumit. Kemudian dalam hal gaya desain, setelah tahu logo yang ingin dibuat, gambar atau tulisan, maka selanjutnya itu menentukan desain atau gayanya, yaitu gaya mana yang paling cocok dengan brand Anda, yaitu apakah minimalis modern, retro, vintage, atau fan energik, dan intinya menyesuaikan dengan tujuan brand yang ingin dibuat. Kemudian perhatikan ukurannya. Logo yang Anda buat harus terlihat bagus di berbagai ukuran, di berbagai bahan seperti kaos, poster, baliho, jaket, dan lain-lain. Kemudian dalam hal skema warna dapat membuat logo Anda menonjol dan menciptakan mood tersendiri. Tentukan warna yang nantinya akan menjadi standar materi branding produk atau layanan Anda. Kemudian di sini ada contoh brand logo dari Gojek, yang mana bisa kita lihat logo baru Gojek di atas yang ditampilkan dengan skema warna yang hijau. Logo bergambar tombol power ini menunjukkan bahwa dengan satu kali sentuh Anda bisa menemukan berbagai layanan lain selain ojek online. Logo tersebut juga menggambarkan sebuah helm yang dipakai pengemudi Gojek yang merupakan layanan utama dari Gojek. Jadi logo bisa disamakan dengan karakter dan nilai bisnis Anda, dan juga industri dan target pasar
Anda menciptakan logo adalah langkah penting dalam menciptakan digital brand yang sukses. Strategi yang kedua yaitu website. Ketika pelanggan ingin mengetahui lebih banyak tentang sebuah produk atau jasa, informasi umum, jam kerja pelayanan, siapa orang di balik layar, dan sebagainya, mereka akan mencarinya di internet. Mereka akan mengetik nama brand Anda di Google dan berharap menemukan website Anda di mesin pencari. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat website. Yang pertama yaitu nama domain, yang kedua hosting, yang ketiga desain, dan yang terakhir struktur dan keamanan. Dalam hal masalah domain, jika ingin bisnis terlihat profesional, maka gunakanlah domain yang tepat. Itu bisa .co.id, .com, .net, org, .net, atau juga bisa menyesuaikan atau mencari domain unik sebagai alternatif nama domain Anda. Kemudian hosting. Hosting adalah layanan untuk menyimpan semua data, file, gambar, dan sebuah website. Inilah hosting yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam hal desain, website yang efektif adalah website yang sederhana dan mudah dinavigasi. Dan struktur yaitu situs web Anda harus memiliki struktur yang mudah dijelajahi, dan juga website harus aman dari peretas agar audiens bisa merasa nyaman saat berkunjung. Kemudian berikut ini adalah contoh website Lemonilo, yang mana website Lemonilo adalah satu contoh website bisnis yang komplit, yang mana kita bisa melihat produk sekaligus promo yang ditawarkan, bisa berbelanja dengan membaca konten menarik terkait kesehatan dan gaya hidup di blog. Desainnya memanjakan mata, strukturnya user friendly, plus nama domainnya ringkas dan diingat. Selanjutnya itu brand messaging. Brand messaging adalah apa yang ingin bisnis Anda sampaikan ke calon pelanggan. Misalkan jika Anda membuka sebuah kedai kopi dengan biji kopi petani lokal, sebaiknya Anda menyebutnya di brand message. Pesan atau message yang Anda sampaikan harus sesuai dengan apa yang bisnis Anda lakukan dan bisnis Anda. Selain itu, jangan lupa untuk selalu fokus pada keinginan dan kebutuhan pelanggan. Brand messaging yang sukses harus bisa menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Apa yang ditawarkan bisnis Anda, apa yang bisnis Anda perjuangkan, dan mengapa bisnis Anda penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam brand messaging yaitu tentukan ciri khas, buat audiens penasaran, gunakan jargon, tentukan style. Tentukan ciri khas yaitu dengan memiliki ciri khas, pesan brand Anda menjadi lebih mudah diingat. Melakukan riset kecil-kecilan pada kompetitor di industri bisnis yang sama tentu akan sangat membantu dalam menonjolkan keunikan brand Anda. Buat audiens penasaran yaitu menunjukkan secara langsung manfaat dari produk Anda sudah bukan masanya, terutama untuk audiens yang masih muda. Menjadi misterius bisa memberi ruang audiens untuk mengeksplor. Yang ketiga yaitu gunakan jargon. Jargon akan membantu calon pelanggan Anda untuk tahu lebih banyak apa yang produk Anda tawarkan. Brand-brand yang mulai menggunakan jargon untuk menyampaikan brand messaging. Kemudian tentukan style. Dalam menyampaikan brand messaging, penting bagi Anda untuk melihat siapa target pasar bisnis Anda. Jika target pasar Anda adalah profesional, tentunya sebaiknya menggunakan gaya yang formal. Yang ketiga yaitu SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization yaitu memastikan brand Anda dan apa yang ditawarkan menjadi mudah ditemukan oleh mesin pencari. Anda bisa menggunakan tools seperti Ahrefs, atau Keter untuk menemukan rekomendasi kata kunci yang bisa digunakan dalam artikel Anda. Gunakan juga meta tag, potongan teks yang menggambarkan isi halaman agar dapat lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Indikator SEO. Yang pertama itu struktur URL, penggunaan SSL atau TLS, topik konten, search intent, kemudian struktur konten, meta text, backlink, dan kecepatan website. Yang selanjutnya itu strategi dan penerapan digital branding yaitu sosial media. Hampir semua orang, mungkin termasuk nenek Anda
ada di rumah memiliki sosial media. Sejak kemunculannya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya memang telah mengisi sebagian besar sisi kehidupan manusia, sehingga Anda bisa memanfaatkan peran media sosial untuk digital branding agar menarik lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir yaitu influencer marketing. Influencer marketing adalah bentuk marketing yang menggunakan orang dengan pengikutnya sosial media yang besar untuk memposting tentang brand Anda. Prosesnya juga tidak terlalu rumit, yaitu pilihlah salah seorang influencer yang sesuai dengan misi dan bisnis Anda. Bicarakan bagaimana kompensasinya, sesuaikan anggaran Anda. Yang ketiga, mintalah dia membicarakan merek Anda kepada pengikutnya. Marketing terasa lebih organik jika berada di tangan orang yang tepat. Meskipun influencer dibayar untuk berbicara tentang merek Anda, mereka akan membuat konten sesuai dengan gaya dan kreativitas yang mereka miliki. Dengan begini tentu tugas tim marketing jadi sedikit lebih ringan. Jenis-jenis influencer yaitu mikro, yaitu influencer yang memiliki 10.000 followers, makro 100.000 followers, premium yaitu top influencer, kemudian selebgram, youtuber, dan blogger. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.